Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta bakti. Pada sore hari ini, alhamdulillah diberi kesehatan untuk meneruskan perbincangan kemarin mengenai sholat, di mana sholat dalam thariqah itu adalah ketersambungan diri, ketersambungan dengan Allah melalui Rasulullah, melalui wasilah yaitu walia mursidah ataupun rasulumin anfusikum. Nah, untuk meneruskan perbincangan kemarin, kita sambungkan kembali antara sholat untuk mencapai mukmin, as-sholatu mi'rajul mukminin, karena untuk menjadi mukmin itu syaratnya harus Islam dan iman. Nah, untuk itu bagaimana syahadah itu dalam thariqah? Nah, mari kita dengarkan bersama apa syahadah dalam thariqah itu. Baik, bismillah, alhamdulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridho qamarkuti. Dan ini pun sebagaimana sholat dalam berthariqah pun juga syahadat ya dalam berthariqah ya, yang intinya adalah rumusnya thariqah adalah 100% praktek. Jadi ini mengenai praktek thariqah, jadi syahadat dalam konteks praktek thariqah. Kita mungkin agak sedikit rekreasi, jalan-jalan dulu. Hobinya rekreasi. Ya, jalan-jalan dulu untuk mengumpulkan wawasan dan pandangan ya. Jalan-jalan dulu mungkin dari segi peristilahan dan dari segi cak-cakane dari makna syahadat itu sendiri. Cak-cakan itu apa? Cak-cakan ya pengeterapan lah. Pengeterapan atau nepake ya. Nah, syahadat itu adalah dari kata asyhadu atau ya yang kira-kira itulah sebutannya syahadat itulah. Yang selama ini kan kita ya mengalami dan tidak kan belum tahu ya syahadat itu. Padahal memang belum asal katanya kalau kita lihat dari hadis Jibril, dari pertanyaan malaikat Jibril ketika itu, akhbirni anil Islam. Kemudian Rasul menjawab, antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ternyata adalah kamu bersaksi, bukan kamu berkata, bukan antakula asyhadu alla ilaha illallah, tapi antasyhada, kamu berkata, kamu bersyahadat. Sehingga kata kuncinya adalah bersyahadat. Kemudian kita pahami sebagai bersaksi. Sebelum itu kita ingin rekreasi dulu di mana kata syahadat itu dipakai. Kata syahadat dipakai. Nah, kalau dalam bukan kaidah ya, dalam khasanah pengajaran bahasa, kata syahadah itu hubungannya dengan kaitannya dengan kata ghaib. Jadi yang bernama syahadah itu adalah perjumpaan antara pihak ke-1 dan pihak kedua, jadi berhadapan. Itu namanya musyahadah ya. Musyahadah itu perjumpaan antara pihak ke-1 dan pihak kedua. Nah, dalam perjumpaan pihak ke-1 dan pihak kedua antara dua belah pihak membicarakan tentang pihak ketiga, yang pihak kita namanya ghaib. Nah, yang ketiga namanya ghaib. Jadi kalau syahadah itu yang berada kalau
yang ghaib itu namanya ghairu musyahadah. Berarti tidak berhadapan, tidak berhadapan. Itu secara dalam konteks berbahasa. Jadi kalau ghaib musyahadah itu adalah yang hadir, yang ghaib itu yang ghairu musyahadah tidak hadir. Jadi tidak berhadapan. Berarti dilihat dari itu berarti salah satu clue atau makna dari musyahadah atau syahadat adalah berhadapan ya, berhadapan. Bisa berhadapan bertemu muka, temu wajah, bisa berhadapan lewat media, tapi ada berhadapan juga. Namanya berhadapan. Kemudian kalau pengalaman dulu saya ketika masih kecil itu, saya sebelum SD itu dulu di desa saya ada sekolah Arab ya. Sekolah Arab itu memang mengajarkan dengan nggak tahu hanya ya kaidah-kaidah ke Arab mungkin barangkali mau jenis sekolah Arab. Jadi sekolah itu sore. Masa waktu itu belum SD jadi nggak begitu nyantol. Yang saya ingat adalah ketika dipanggil oleh guru ya, maka yang hadir itu sambil ngacung. Kalau di SD itu bilang hadir, kalau di sekolah itu syahid. Aku hadir nggak tahu syahid tapi namanya syahid. Syahid itu isim fa'il daripada musyahadah, dari syahadat gitu ya. Nah, berarti hadir. Kemudian yang tidak hadir yang absen, nanti yang hadir itu ngomong ghaib, hampir sama dengan tadi itu. Yang tidak hadir adalah ghaib. Jadi itu salah satu makna di mana kata syahadah itu dipakai. Kata syahadah itu kalau dalam dialog antara Nabi Yakub dan anaknya itu ada dialog. Ketika Nabi Yakub itu menjelang wafatnya kan mengundang anak-anaknya ya. Itu dialognya apa? Ada kata-kata syahadat. Ada kata syahadat, saya lupa lafalnya itu. Nanti sambil di belakang mungkin kita ketemu ya. Nah, kemudian dalam bahasa kita sehari-hari kita terjemahkan menjadi saksi ya, bersaksi ya. Maka terjemahnya syahadat aku bersaksi ya. Dari kata itu bersaksi. Jadi agak beda dengan tadi ini. Nanti ada hubungan atau tidak nanti kita simpulkan di belakang. Kalau dalam bahasa kita syahadat itu artinya dengan bersaksi. Bersaksi harus. Nah, ketika bersaksi ini ibaratnya ya kata saksi. Kalau kita menonton sepak bola, itu kita menyaksikan. Ya, apa pengaruhnya bagi kita? Atau gini aja lah, yang mungkin kita bisa ada pengaruhnya sepak bola jauh. Kita diundang untuk akad nikah ya, pernikahan akad nikah, belum pesta, akad nikahnya dulu. Kan seringkali Nabi mengatakan pada hadirin semua menjadi saksi atau menyaksikan ya, atau menjadi saksi disebut, tapi yang ditunjuk secara khusus menjadi saksi adalah bapak ini dan bapak ini ya. Ternyata dia ada 3 kategori saksi minimal. Kita kategori bersaksi minimal. Yang pertama, para hadirin yang tidak ditunjuk, para tamu yang tidak ditunjuk itu kategorinya menyaksikan peristiwa akad nikah yang tidak tunjuk ya, itu kategorinya menyaksikan. Yang ditunjuk baru menjadi saksi. Lah, yang menyaksikan itu atas peristiwa. Kalau peristiwa ini kadang-kadang negatif ya, atas event, atas apa ya kalau bahasa Indonesia ini selain event ini. Kalau di Jawa ada duwe gawe mantoke atau nikahke lah, itu duwe gawe deh. Gawe itu satu event yang diagungkan. Eventnya diagungkan, digawe menikahkan itu event yang diagungkan ya, digawe. Bahasa Jawa itu gawe, itu digawe cetha. Jadi kita mungkin event, kalau kejadian itu konotasinya negatif ya, peristiwa negatif ya. Kayak Jawa digawe gitu, digawe menikahkan, ada proses akad nikah ya, akad nikah seperti itulah. Dilihat dari menyaksikan itu tidak ada tanggung jawab dan tidak ada nikmat.
tidak tanggung jawab nggak nikmat, ya nikmatnya nanti ketika ada suguhan saja. Itu pun kalau kebenaran ya, kalau nggak beneran nanti gerutu ya. Kadang-kadang nanti kalau nggak benar harus nimbang sakmini, suguhan sakmini malah gerutu ya. Nah, intermezzo aja itu. Menyaksikan ini yang secara normatif tidak ada tanggung jawab dan tidak bisa menikmati dari gawenya itu, dari gawe agungnya itu, dari duwe gawenya itu, dari eventnya itu, dari event agak angel ya, pas ini gawe tadi duwe gawenya jadi adi corone ya, jadi adi coron, jadi acara yang diagungkan itu bisa menikmati ya, bisa menikmati. Kemudian yang kedua tadi menyaksikan, yang kedua menjadi saksi. Itu dua orang itu untuk menjadi hasil akad nikah itu. Dia punya tanggung jawab, cuma nggak bisa menikmati dari akad nikahnya itu toh. Halo. Nah baru ini yang bersaksi, misalnya mempelai perempuan, ya kan tidak ada di situ, tapi dia bersaksi atas dinikahkan ijab kabulnya dirinya oleh walinya dengan calon mempelai menjelek pria sebagai calon suaminya. Minimal itu yang bersaksi adalah satu tadi, mempelai ya, dia tidak ada di situ tapi dia bersaksi karena dia akan menikmati dari kebersaksiannya itu. Setelah akan nikah selesai dia yang akan menikmati kan, akan menikmati ya. Itu jadi ada 3 kategori ini, menyaksikan, menjadi saksi atau bersaksi. Nah kata asyhadu ini ada di mana harus kita kategorikan itu. Belum lagi nanti karena ini gawinya adalah pernikahan, bukan sekedar akad nikah ijab kabul saja, sehingga nikmat di balik ijab kabul itulah yang justru menjadi dambaan ya, menjadi dambaan. Lah ketika itu berarti dia sudah bersaksi akan pernikahan itu si kedua mempelai tadi. Yang tadi pertama baru mempelai perempuan, kemudian yang kedua ditambah nanti mempelai laki-laki yang betul-betul dia pelaku ya. Karena yang mendapat nikmat adalah itu si pelakunya ini yang menjadi pelaku dari kesaksian akad nikah ya. Jadi ini yang kategorinya menyaksikan tidak punya tanggung jawab dan nikmat manfaat. Bersaksi punya tanggung jawab karena kalau ada apa nanti dipertanyakan sampai dengan akhirat. Dua orang tadi itu. Yang kedua, yang ini menjadi saksi, yang ini bersaksi, dia yang mendapatkan manfaat. Nah, yang ketiga ini yang sekaligus kedua mempelai ini, dialah yang menikmati dari kesaksian itu, ya. Kalau ini punya yang mempelai perempuan punya manfaat, nikmat, ya. Kemudian ini yang dua orang saksi itu punya tanggung jawab tapi nggak punya nikmat. Yang ini tidak punya tanggung jawab dan tidak bisa menikmati. Sebaliknya mempelai pria ini punya tanggung jawab dan nikmat karena dia harus menanggung eventnya itu, ya. Ini barangkali dalam tradisi tertentu mempelai laki-laki lah, misalnya dalam apa, misalnya kalau di Jawa nggak begitu ya, bisa 50-50 dan sebagainya. Tapi intinya ini yang punya tanggung jawab dan nikmat, ya. Yang ketiga ini, kedua mempelai itu terutama mempelai laki-laki yang dia akan menikmati dan punya tanggung jawab sekaligus. Bedanya di sini, mempelai laki-laki dalam event itu yang diagungkan itu, event yang diagungkan sudah gampang ya, karena duit gawe, jadi eventnya diagungkan. Ini kehilangan 100 juta tidak terasa menderita, karena dia menikmati kenikmatan itu. Baliknya, kalau pengalaman saya itu nyumbang minangan kita itu menyumbang 100 subhane ra enak geruto, nyumbang 100 subhane ra misra ono kira-kira ya. Jadi sama-sama
sama-sama saksi gitu loh, sama-sama saksi. Yang ini satu suto tidak terasa dan cuma rasa nikmati, malah gembira sekali, bahkan mungkin merasa wah kok yang satu sih, aku sak miliar pun mungkin karena istrinya cantik, kemudian punya apa namanya bibit bobot yang unggul misalnya. Jadi mas kawinnya keluar 100 juta pun nggak terasa yang ini ya. Karena belum lagi membiayai segalanya itu ya. Ini 4 kategori saksi ya. Menyaksikan, menjadi saksi, bersaksi dan bersaksi. Nah, syahadat ini bersaksi yang mana? Dan kategori tidak cukup hanya menyaksikan melihat begitu saja. Nggak selesai toh? Nggak selesai di situ. Nah, inilah kita harus memperkaya diri, memperkaya rasa, memperkaya kesadaran dan kecerdasan dimulai ya dari kesadaran akal, rasa dan roh. Karena nanti yang kebersambungannya justru kebersambungan roh yang akan mempengaruhi kebersambungan rasa dan akal ya. Walaupun didorong oleh akal dan rasa, tapi dia tidak dapat mempengaruhi. Tapi justru kebersambungan roh inilah. Nah, kita harus agak mendalam nih membahas tentang saksi ini ya, saksi ini ya. Sekali lagi, kategori yang mana ini saksi? Menyaksikan tapi kelangan yang menggerutu, apakah kita kategori yang menggerutu, orang kelangan padahal menggerutu, atau menjadi 2 orang saksi, tanggung jawab yang rasa nikmat, mendapat kenikmatan, atau mempelai yang ini hanya mendapat nikmat tapi tidak bertanggung jawab, keluar ya, biaya ya, nggak ada mas kawin ya, malah dikasih mas kawin. Atau yang ini atau yang ini mempelai laki yang terlibat ijab kabul dengan wali untuk menerima mengkabul atas mempelai perempuan. Dia harus membayar mahar, tapi dia mendapat nikmat ya. Di samping tanggung jawab dan beban adalah ada nikmat. Nah, kira-kira kita saksinya di mana? Sebagai tamu kah yang penting datang enak-enak gitu sambil berpakaian rapi, makan macam-macam, orang ngerti kuntai piro nyumbangin di 100 ada kebenaran yo. Butuh apa menunggui. Nah, ini harus kita cerdaskan dulu ya atas saksi ini. Di samping tadi ada di clue awal, ternyata itu harus berhadapan. Ya, nanti kita ketika berhadapan itu bisa kesetaraan dimensional ya. Kesetaraan dimensional. Nek coro ning Hindu ki ana kastane beda, bisa enggak berhadapan? Ternyata tidak bisa ya. Kasta Brahmana dengan kasta Sudra nggak akan berhadapan. Jadi syaratnya harus ada berhadapan secara dimensi. Nah, kemarin makom itu ya ketersambungan dimensi ya. Ketersambungan dimensi harus ada di situ ya. Apakah nanti kedua mempelai tidak kesetaraan? Setara dong, nggak setara nggak akan mungkin terjadi toh. Nah, di situ yang ada dua premis tadi. Satu tadi harus berhadapan, bersaksi itu. Yang kedua, ini harus ada faktor menikmati ya, dan ada syarat rukunnya bersaksi itu ya. Maka Anda cerdaskan dulu di sini bersaksi yang mana ya. Bersaksi, menyaksikan, menjadi saksi, bersaksi dan bersaksi atau mengalami ya, menjalani. Ini harus kita cerdaskan dulu karena kita berapa ke sana toreko itu. Kalau kita belum toreko nggak penting itu. Karena kategori harus jelas. Kita akan akan mengalami yang hampir sama dengan tadi mempelai pria itu, harus syarat dan rukunnya. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Syarat dan ketentuan berlaku karena untuk menjadi ke arah iman sana. Nah, sebenarnya nanti kronya begini ya. Laku-laku dalam Islam ya, ini adalah kias atau turunan atau layar ya, atau alat pandang ya, alat membaca ya. Laku dalam Islam mulai syahadat, sholat, zakat, saum dan haji ya. Ini adalah layarnya.
layar dunianya atau mir'atul akhirahnya. Lah, nanti yang hakiki ini, yang diiman itu juga ada itu juga. Ada syahadatnya, ada sholatnya, ada syahadat sholatnya, ada apa terus? Ada syahadat, sholat, zakat, saum dan hajnya ada. Jadi dilihat apa perangan-perangannya ini, apa faktor-faktornya ini sama sebenarnya, cuma yang ini di layar dunia, yang itu di layar akhirat ya. Ada syahadat iman, ada syahadat. Nanti kalau orang berapa begitu, orang berapa begitu. Jadi tidak cukup hanya syahadat al-zahir saja, karena nanti akan disyahadatkan adalah rohnya. Kita kemarin sudah membuka ya, ada kesadaran akal, kesadaran rasa, kesadaran roh. Kesadaran roh itu juga harus dimulai dengan apa namanya? Dimulai dengan bersyahadat ya, bersama ya, berjumpa ya. Nanti ada kira-kira itu nanti akan kita bicara pada lain kesempatan ya. Nanti kalau ini jelas pada Islam ini adalah kias karena faktor materi ya. Yang itu arsitektur dan kodimnya sama dengan yang kalau boleh dibilang ini adalah kodimnya. Baharunya ya. Yang di Islam adalah baharunya. Nanti yang di iman adalah kodimnya ya. Nah, Islam dunia ya, nanti ada Islam akhirat, namanya di akhirat itu. Nanti ada di tarekat ada tergambar seperti itulah. Arsitektur bentuk wujud itu sama. Kalau di sana adalah sifatnya gelombang, itu ruh ya, gelombang ruh. Di sana adalah materi ya, jasad jasmaniyah yang bisa dilihat, didengar, dibaca dengan panca indera. Yang di sana tidak serta merta ya, walaupun bisa terjemahkan ke sini lagi ya. Itu nanti kita akan bicara seperti itu. Tapi nanti sebenarnya kalau kita memperluas kesadaran roh itu intinya justru pada syahadatnya roh ya, bukan sekedar syahadatnya jasmani ini ya. Pada syahadatnya roh nanti yang akan dipertemukan. Tapi yang kita bahas di sini, syahadat ternyata harus dipahami. Yang pertama itu syaratnya itu harus berhadapan dan kesetaraan dimensional ya, secara bahasa juga begitu ya. Kemudian kategorinya ada 4 tadi. Yang mana itu bersaksi itu? Menyaksikan, penonton yang tidak terlibat, tidak ikut manfaat dan tanggung jawab. Kemudian menjadi 2 orang saksi, itu punya tanggung jawab, berarti tidak menikmati manfaatnya. Yang ketiga dan keempat ini tanggungannya tidak tanggung jawab. Ya tanggung jawab ada, cuma tidak ada beban seolah-olah ya. Seketika itu, yang ini ada tanggung jawab, manfaat dan beban ya, karena harus keluar biaya dan mas kawinnya itu ya mas kawinnya. Sikapnya juga berbeda. Ini kehilangan, yang mempelai laki-laki kehilangan 100 juta untuk mas kawin itu terasa gembira bahagia. Yang ini menjadi saksi menggalangan 100 kadang-kadang menggerutu ya. Kadang-kadang ini semua prosesnya berbeda, bebannya berbeda-beda. Ini kayak perjuangannya paling menyisihkan waktu kalau menyaksikan lah. Kalau ini ya menjadi orang saya menyisihkan keikhlasan ya, karena untuk yang ini harus menyiapkan seluruh hidupnya, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, untuk menjalani kehidupan baru, kebangkitan baru ya. Disinilah mulai dari kebangkitan ya. Ada kebangkitan dari status lama ke status baru. Jadi kebangkitan inilah kiamat. Kiamatnya perawan, kiamatnya jejaka, tapi ini menjadi mempelai. Setelah itu baru sah menjadi ikatan suami istri yang punya tanggung jawab. Kalau kata Pak Naim itu dunia akhirat. Itulah pemaknaan daripada syahadat ya, yang diartikan bersaksi. Dan seterusnya nanti kita kategorikan lebih jauh, lebih dalam lagi. Kira-kira itu sekali lagi
ini tentang praktek toriko. Karena toriko 100% praktek ya, praktek toriko Naksabandiyah, Kholidiyah, Al-Mahdiyah Nusantara atau Torikoh Al-Mahdiyah. Ilahi anta maksudi waridhoka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kan?